Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi dalam leadership lesson atau pembelajaran leadership. Sebelum kita mulai, sudah punya sedikit nih pantun. Daun salam, daun kedondong. Siapa yang menjawab salam pasti akan dapat pahala dong. Oke. Jawab ya. Salam ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk pagi hari ini. Kemarin sudah pembelajaran leadership ya, tapi kita masih ada pembelajaran leadership untuk pekan ini. Tidak masalah, dengan semangat yang baru, semangat yang terus dijaga selama bulan Ramadan. Semoga kita selalu produktif, selalu mendapatkan barokah. Kita langsung lanjut ke pembelajarannya. Oke, bisa disimak. Terima kasih. Oke, teman-teman sudah siap mengikuti pembelajaran? Hari ini kita akan belajar tentang sikap percaya diri dan memanfaatkan potensi diri agar berguna bagi orang lain. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 1-4. Bisa disimak sebentar ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Artinya, Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Pada surat Ar-Rahman ayat 1-4 ini disampaikan bahwa manusia adalah pelaku dari pendidikan. Seorang manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna karena diberikan olehnya sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah pada makhluk ciptaan lainnya, yakni apa? Akal, sehingga mampu mengangkat derajat manusia, sehingga manusialah yang berhak menjadi pelaku pendidikan. Ya, Allah menciptakan manusia itu dengan keunikan masing-masing, dengan potensi yang dimilikinya masing-masing, sehingga tidak ada lagi nih ya, saya tidak pede, saya tidak percaya diri dengan potensi yang dimiliki. Bisa jadi belum PD-nya karena belum mengasah, belum menggali potensi yang dipunyai, seperti itu. Selanjutnya, ini review materi yang kemarin ya. Osika menyampaikan tentang profil diri, bagaimana kita bisa tahu nih profil diri kita, bagaimana tahapan-tahapannya kita mencari profil diri kita. Nah, yang pertama ada self understanding. Kita harus mengetahui dulu nih, memahami pribadi diri kita, kekurangan kita, kelemahan kita, kemudian bakat yang kita miliki, potensi yang kita miliki. Bakat itu lebih pada kesukaan biasanya. Saya itu menyukai hal-hal apa sih yang kemudian bisa kita asah sehingga muncul bakat dan potensi kita. Bakat itu kalau dalam penelitian ada beberapa macam ya, ada multiple intelligence. Jadi teman-teman itu tidak hanya mengasah satu hal yang kemudian itu terus, tapi gali banyak potensi teman-teman yang ingin diperoleh. Jadi misalkan saya pandai memasak, saya pintar dalam bidang matematika, saya mudah bersosialisasi. Nah, itu semua itu menjadi potensi yang harus kita gali. Jadi tidak hanya satu hal yang kita gali saja, tapi banyak hal yang kita bisa gali, seperti itu. Kemudian memunculkan bakat dan potensi yang ada. Iya, tentunya dengan berlatih, dengan belajar, seperti itu. Kemudian coba kita cari profil tokoh idola kita. Pasti teman-teman juga sudah sering ya
apalagi di masa pandemi di rumah, searching tokoh yang menjadi idola teman-teman. Misalnya nih, tokoh boleh Indonesia ataupun luar Indonesia. Kalau hal ini Gus Ika kemarin sudah banyak lihat hasil dari tugas yang pertama kemarin. Tokoh-tokoh idola kalian semua hampir sudah memiliki tokoh idola gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah ikhtiar atau berupaya untuk mencari, berupaya keras untuk mencari kesukaan kalian itu terus digali. Selanjutnya diperlukan apa aja nih untuk bisa mengenal profil diri kita? Yang pertama, tentu kita harus bersyukur kepada Allah. Setiap manusia itu sudah diberikan fitrahnya masing-masing. Satu dengan lain, kakak dengan adik itu memiliki kecenderungan, kesukaan, ketidaksukaannya itu masing-masing. Apalagi dengan gaya belajar teman-teman juga tidak sama ya antara kakak dengan adik. Nah, kalau kalian sudah bisa mensyukuri, kalian bisa menerima diri kalian, kekurangan dan kelebihan yang ada, maka gali terus, belajar terus, kemudian terus mencoba. Kemudian yang selanjutnya, bertanya pada ahlinya, kepada orang tua. Kalau kalian di rumah ada ayah, ibu, diminta untuk terus memberikan saran, memberikan masukan, sehingga kalian bisa memiliki rasa percaya diri, mantap dengan potensi yang ada. Yang selanjutnya, memilah dan memilih yang sesuai dengan ajaran Islam. Manusia, kita diberikan kodrat oleh Allah, kita adalah makhluk perempuan, kaum perempuan yang tidak sama dengan kaum laki-laki. Kita ada keterbatasannya juga. Nah, memilih bakat dan potensi yang paling cocok adalah sesuai dengan kodrat kita sebagai perempuan. Nah, untuk yang kali ini penekanan Ika adalah pada percaya diri. Maka sudah tidak ada rasa malu bahwa kita adalah makhluk yang derajatnya lebih tinggi, dan kita sama, derajat kita antara laki-laki dan perempuan itu sama. Di dalam Al-Quran tidak ada pembedaan, sehingga kalau kita pun menjadi pemimpin bagi laki-laki, misalkan dalam satu sekolah kita ada yang menjadi ketua OSIS-nya adalah teman perempuan, itu tidak apa-apa. Yang harus digali, yang harus ditekankan di sini adalah kita memiliki rasa percaya diri dan kita tidak boleh malu. Ada quote menyampaikan seperti ini, ketika orang lain meragukan kita, yang harus kita lakukan adalah percaya pada diri sendiri dan buktikan kemampuan kita. Berarti harus kita asah, yang harus kita gali, belajar terus, sehingga sudah tidak ada rasa malu, kita memiliki rasa kepercayaan diri. Oke, ini sedikit ada kisah inspiratif yang semoga bisa memunculkan rasa kepercayaan diri kita. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the
silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Oke, tadi kita sudah simak kisah inspiratif dari atlet pelari bernama Derek. Tidak ada yang menyangka ujian atau sebuah musibah yang kemudian menimpa seseorang. Tapi kisah inspiratif itu ada sedikit yang bisa kita ambil ibroh atau pengingatannya dan menjadi penyemangat untuk kita. Percayalah, sekalipun Anda atau kita terkena musibah atau ujian, jangan pernah menyerah. Syukur, ikhlas, semangat kelak akan ada Anda rasakan. Keringat Anda tidak terbuang dengan sia-sia. Ini kata-kata yang sangat menyemangati. Syukur, kita harus bersyukur, kita harus ikhlas menerima ujian itu, dan kita harus semangat dan bangkit ya, agar kita bisa kembali memotivasi diri kita, kita menyemangati diri kita. Kita harus bangkit agar kita tidak lagi berlama-lama untuk meratapi ujian ataupun menyesali apa yang Allah sudah berikan. Nah, kelak ketika kita itu sudah merasakan pernah pahit, kita bisa mengingatnya, kita bisa mengenang keringat yang kita sudah cucurkan, dan insya Allah tidak akan ada hal yang sia-sia. Nah, ini kita punya motivasi ya untuk bisa bangkit, untuk bisa semangat adalah motivasi. Motivasi kemarin apa ya? Sudah kita bahas hal-hal yang bisa membangkitkan atau mendorong semangat kita untuk meraih cita-cita, untuk terus berupaya bekerja keras untuk mencapai segala yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Kalau di sini Usika tuh menampilkan gambar dua, sudut kiri dan sudut kanan. Ini adalah dulu teman waktu Usika itu kuliah. Jadi teman-teman itu sangat memiliki support, daya dukung yang sangat tinggi untuk bisa lulus dari kuliah. Itu juga dibutuhkan teman-teman yang saling mendukung pergaulan kita, kemudian teman-teman yang selalu mengingatkan kita selalu seperti itu, dan kemudian orang tua, tentunya orang-orang yang paling sangat dekat dengan kita adalah kedua orang tua kita, keluarga kita. Dan di sini kalau Usika sudah memiliki keluarga ya, sampai sekarang sudah dikaruniai 2 putra.
satu putra dan satu putri. Itu yang selalu membuat diri kita itu teringat dengan tujuan hidup kita. Nah, ini kemarin sudah ada yang mengumpulkan kata-kata motivasi dari teman-teman kelas 7B. Terima kasih untuk yang sudah mengumpulkan. Nah, untuk yang belum, ini mohon maaf ya Mbak Zahra, kemarin belum terrecord kata-kata motivasinya karena ada di buku, mohon maaf sekali. Nanti bisa Ika tampilkan. Ada selanjutnya, kemarin yang sudah mengumpulkan juga ada Mbak Bintang dan teman-temannya. Terima kasih sudah memberikan penyemangat untuk teman-teman yang lain. Di sini diperuntukkan untuk teman-teman kelas 7B lainnya. Jadi ada kata motivasi dari misalkan Mbak Zakia itu untuk teman-temannya agar saling mengingatkan dan saling menasihati. Nah, untuk pekan, sebenarnya ini penugasan sudah Ika berikan pekan lalu dan dikumpulkan pekan ini, tapi hanya saja yang kemarin tidak mengikuti pembelajaran, mohon untuk bisa dikumpulkan pekan ini. Sebenarnya deadline-nya juga hari ini, hari Jumat, tapi kalau belum bisa dikumpulkan nanti sampai pukul hari ini ya, hari Jumat pukul 21. Oke, teman-teman, semua sudah menyimak ya. Ustadzah minta semuanya di kelas putri, di kelas 7B, 26 siswa. Ika harap semua sudah melihat video yang Ika tampilkan di YouTube. Harapannya dari yang kemarin mungkin teman-teman belum mengikuti pembelajaran leadership dari beberapa kali. Nah, Ustadzah review beberapa materi yang kemarin teman-teman tidak hadir, tidak mengikuti, ada di dalam pembelajaran YouTube itu. Nah, kita akhiri pembelajaran leadership pada pekan ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan.